Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam rangka telah melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini kami memiliki 4 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Vidya Azhara dengan stambuk F551-21002. Lalu ada Dian Uli Gusnia Nangkalia dengan stambuk F551-21014 dan Aziz Syarif Muhammad Syakur dengan stambuk F551-21020 dan saya sendiri Wahid Radikal Ahlak dengan stambuk F551-21022. Nah, yang pertama ada GIS. Apa itu GIS? GIS adalah singkatan dari Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Nah, GIS ini teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan atau menyimpan dan menganalisis dan juga menampilkan data geografis atau spasial pada peta digital. Nah, dalam GIS, data geografis dapat meliputi informasi tentang lokasi, bentuk, ukuran, dan orientasi objek di permukaan bumi, seperti bangunan, jalan, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Data ini kemudian dapat digunakan untuk membuat peta digital dengan tingkat detail yang tinggi, serta untuk melakukan analisis spasial yang kompleks dan akurat, seperti pemodelan iklim, analisis pemilihan lokal bisnis, manajemen sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada model data GIS. Nah, model data GIS adalah struktur matematika dan digital untuk mempresentasikan fenomena di bumi. Secara umum, model data ini mewakili berbagai aspek fenomena tersebut dengan menggunakan data geografis, termasuk lokasi spasial, atribut perubahan seiring waktu, dan identitas. Ada 2 jenis model data yang dominan dalam GIS, model data raster dan juga model data vektor. Nah, model data raster itu berbasis grid, dan model data vektor itu dia berbasis garis. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik atau points dan garis-garis, lines atau kurva, atau luasan poligon, beserta atribut-atributnya. Pada umumnya, data GIS disajikan dalam bentuk vektor. Dalam model data vektor, garis-garis atau kurva merupakan sekumpulan titik-titik yang dihubungkan, sedangkan luas atau poligon juga disimpan sebagai sekumpulan titik-titik. Dengan catatan bahwa titik awal dan titik akhir poligon memiliki nilai koordinat yang sama. Model data raster menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel-pixel yang berbentuk grid. Grid tersebut berbentuk kotak-kotak yang dimilikinya dalam matriks. Jadi, data raster tersebut dibentuk oleh kumpulan kotak-kotak yang berwarna. Satu kotak atau sel ini memiliki atribut tersendiri termasuk koordinat yang unik. Tingkat akurasi model data raster disebut resolusi. Resolusi merupakan ukuran piksel dari data raster. Resolusi suatu data raster akan merujuk pada ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan setiap pikselnya. Makin kecil ukuran atau luas permukaan bumi yang dipresentasikan oleh setiap pikselnya, maka semakin tinggi resolusi spasialnya. Untuk model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik atau points, lalu ada line dan juga polygon. Nah, poin meliputi sebagian objek atau semua objek grafis atau geografis yang dikaitkan dengan pasangan koordinat x, y. Selain memuat informasi koordinat, data titik juga bisa saja merupakan suatu simbol yang memiliki keterkaitan dengan informasi lain. Satu objek titik memiliki suatu baris dalam tabel atribut. Karakteristik ini dijelaskan oleh kolom-kolom yang dibentuk pada tabel atribut. Contoh-contoh objek di dunia nyata yang biasanya dipresentasikan sebagai titik antara lain kota, pelabuhan, bandara, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa representasi ini sifatnya tidak mutlak, melainkan relatif terhadap skala peta. Dalam skala peta yang lebih besar, kota dan bandara bisa saja dipresentasikan sebagai area atau luasan. Nah, untuk line, semua unsur-unsur linear yang dibangun dengan menggunakan segmen lurus yang dibentuk oleh 2 titik koordinat atau lebih. Nah, entitas garis yang paling sederhana memerlukan ruangan untuk menyimpan titik awal dan titik akhir, beserta informasi lain dengan menggunakan simbol yang digunakan untuk mempresentasikannya. Nah, untuk setiap entitas modelan memiliki satu baris dalam tabel atribut. Karakteristik dari entitas ini disebut dalam kolom-kolom atribut. Objek-objek dunia nyata yang sering dipresentasikan sebagai poligon antara lain yaitu jalan, sungai, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
Nah, untuk poligon merupakan suatu objek tertutup yang memiliki luasan. Poligon dapat dipresentasikan dengan berbagai cara di dalam model data vektor. Karena kebanyakan peta tematik yang digunakan dalam GIS berusaha dengan poligon. Metode-metode presentasi dan pemanipulasian entity ini banyak mendapatkan perhatian seperti halnya titik dan polyline. Satu objek poligon juga diwakili oleh satu baris pada tabel atribut. Nah, poligon ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek dunia nyata yang memiliki luasan seperti wilayah administrasi, danau, guna lahan, jenis tanah, dan sebagainya. Untuk model data tin, data triangular atau data tin yaitu data triangular irregular networks digunakan dalam GIS untuk mempresentasikan morfologi permukaan traffic surface. Nah, data tin juga merupakan data vektor yang tersusun atas segitiga-segitiga yang mempresentasikan bidang permukaan. Untuk mendapatkan data tin, Anda dapat melakukan konversi data fitur atau data raster menjadi data tin dengan menggunakan tool Create Tin atau Raster to Tin pada aplikasi ArcGIS. Anda juga harus menentukan beberapa parameter seperti Z tolerance, maximum number of points, Z vector, dan SF5. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat dari gambar tersebut. Pada model data GIS bagian spaghetti model. Nah, untuk spaghetti model adalah model data vektor yang paling sederhana, di mana setiap titik garis dan atau poligon dipresentasikan sebagai rangkaian pasangan koordinat XY tanpa struktur yang melekat. Model data ini disebut spaghetti karena setiap garis dalam model ini seperti seutas spaghetti yang dibentuk menjadi bentuk kompleks dengan menambahkan lebih banyak spaghetti dalam model ini. Nah, poligon yang berdampingan harus terdiri garis-garisnya tersendiri. Dengan kata lain, setiap poligon harus didefinisikan secara unik oleh kumpulan pasangan koordinat X-nya sendiri. Bahkan juga poligon berdampingan memiliki informasi batas yang sama. Nah, ini contoh dari gambar spaghetti model. Kenalkan, nama saya Syarif Muhammad Syakur. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh implementasi GIS di berbagai bidang. Nah, pada penjelasan bidang satu ini, yaitu pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana dengan perkembangan informasi dan komunikasi yang sangat pesat, khususnya di bidang internet. Bisa dibilang juga perkembangan di bidang informasi, tetapi masih banyak orang yang mengubah cara menyebarkan informasi dari tradisional menjadi cara modern dengan menggunakan suatu situs sebagai media penyebaran informasi yang lebih praktis, ekonomis, dan dapat diakses dimanapun secara luas. Pemanfaatan internet selain pemakai dapat melihat perkembangan teknologi dengan mengunjungi situs-situs yang ada. Pemakai juga dapat memperoleh berbagai informasi di dalamnya, baik informasi dalam negeri maupun luar negeri. Setiap pengguna internet dapat berpartisipasi dalam segala waktu dan manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai kalangan dan bidang. Seperti di bidang perbankan, geografis, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan, maupun bidang lainnya. Pemanfaatan internet juga terasa di bidang geografis. Pada pemanfaatannya juga digunakan sebagai penyebaran informasi untuk mengetahui letak wilayah suatu negara, kota, maupun daerah. Penyebaran informasi geografis ini dapat berupa data spasial atau wilayah maupun data non-spasial berupa informasi yang berhubungan dengan keberadaan wilayah. Nah, Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana terutama gempa, bumi, dan banjir. Hal ini tidak dapat dihindari lagi oleh kita. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan baik-baik untuk menghadapinya. Salah satunya dengan menggunakan GIS. Nah, pada penjelasan di bidang 2, lahan Indonesia yang cukup luas harus mendapatkan perhatian, khusus dalam hal tata lahan dan kelestariannya. Karena itulah terutama sebaran sumber daya alam di Indonesia. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dijaga dengan cara mengetahui persebarannya sehingga jumlahnya bisa tetap dikendalikan. Tujuan tersebut merupakan salah satu latar belakang pemanfaatan SIG dalam bidang sumber daya alam, baik itu terhadap sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun juga terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pada penjelasan bidang pemantauan status kesehatan, ya, sistem informasi geografis atau SIG dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk memantau status kesehatan masyarakat secara lebih efektif.
SIG ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data geografis yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, seperti tingkat kepadatan penduduk, kejadian penyakit, dan fasilitas kesehatan. Dengan SIG ini, informasi geografis dapat divisualisasikan dalam bentuk peta yang memudahkan dalam memahami pola spasial dan keterkaitan antara variabel-variabel kesehatan. Misalnya, dengan menggunakan SIG, dapat dilakukan pemetaan kejadian penyakit dan memperoleh informasi tentang faktor-faktor lingkungan yang mungkin berkontribusi terhadap penyebaran penyakit tersebut, seperti kepadatan penduduk, lingkungan fisik, atau keberadaan fasilitas kesehatan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, SIG juga dapat membantu dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi terkait yang terkena suatu penyakit, sehingga tindakan preventif dapat diambil sebelum terjadinya penyebaran penyakit. SIG ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih tepat sasaran. Baik, saya Vidya Azara akan menjelaskan materi tentang apa itu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta memiliki fungsi untuk memberikan informasi geografis, navigasi, perencanaan, pendidikan, dan hiburan. Peta memiliki komponen seperti judul, skala, legenda, arah mata angin, simbol, warna, dan koordinat. Peta memiliki jenis yang beragam sesuai dengan tujuan dan cakupannya, seperti peta topografi, peta tematik, peta politik, peta fisik, peta atlas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagaimana menghitung skala pada peta. Di sini ada contoh soal, yaitu jarak antara kota C dan kota D pada peta adalah 8 cm. Kemudian jika jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah 160 km, berapa skala peta yang digunakan? Jadi untuk mencari skala peta di sini rumusnya yaitu jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Diketahui jarak petanya yaitu 8 cm, kemudian dibagi dengan jarak sebenarnya yaitu 160 km. Lalu 160 km dikonversi ke cm sehingga hasilnya menjadi 16 juta cm. Yang kemudian masing-masing dibagi 8 sehingga hasilnya yaitu menjadi 1:2 juta. Jadi skala peta kota C ke kota D adalah 1:2 juta. Selanjutnya yaitu bagaimana menghitung jarak sebenarnya pada peta. Di sini untuk contoh soalnya yaitu jarak antara kota peta dan kota B pada peta adalah 12 cm. Jika skala peta adalah 1:1 juta, berapa jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut? Jadi untuk mencari jarak sebenarnya yaitu jarak peta dibagi dengan skala. Diketahui jarak petanya yaitu 12 cm. Kemudian untuk skalanya 1:1 juta. Sehingga untuk cara menghitungnya yaitu sisa 12 dikali 1 juta saja. Kemudian hasilnya menjadi 12 juta cm. Kemudian dikonversi ke kilometer sehingga jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 120 km. Lalu bagaimana menghitung jarak pada peta? Untuk contoh soalnya yaitu jika skala peta adalah 1:500.000, berapa jarak pada peta yang mewakili jarak sebenarnya antara kota E dan kota F sebesar 250 km. Jadi untuk mencari jarak peta, rumusnya yaitu skala dikali dengan jarak sebenarnya. Jadi 1:500.000 dikali 250 km, kemudian dikonversi ke cm sehingga menjadi 25 juta cm, lalu dikali dengan skalanya 1:500.000 sehingga hasilnya yaitu 50 cm. Jadi jarak kota E ke kota F adalah 50 cm.
Kemudian apa itu analisis buffer dan bagaimana langkah-langkah untuk menganalisis buffer. Jadi analisis buffer adalah salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis untuk mengidentifikasi hubungan antara suatu titik atau area dengan area di sekitarnya. Analisis buffer dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti menentukan cakupan pelayanan fasilitas publik, mengukur dampak lingkungan, menetapkan zona perlindungan, dan lainnya. Untuk tahapan-tahapan analisis buffer, yaitu yang pertama, menentukan data spasial yang akan dibuat buffer, misalnya titik, garis, atau poligon. Kemudian selanjutnya menentukan jarak buffer yang diinginkan, misalnya dalam satuan meter, kilometer, atau mil. Lalu menentukan tipe buffer yang akan dibuat, misalnya buffer tunggal atau single, buffer ganda atau double, kemudian buffer berganda yaitu multiple. Selanjutnya menentukan metode pembuatan buffer, misalnya buffer berdasarkan jarak tetap atau fixed distance, kemudian jarak variabel atau variable distance, atau jarak berdasarkan atribut yaitu atribut distance. Kemudian menjalankan proses pembuatan buffer dengan menggunakan perangkat lunak SIG yang tersedia, misalnya ArcGIS, QGIS, atau MapInfo. Kemudian melakukan analisis terhadap hasil buffer yang telah dibuat, misalnya dengan menghitung luas, jumlah, atau persentase area yang tercakup oleh buffer. Selanjutnya, Fedimuli Gustiani akan menjelaskan mengenai contoh jenis data. Yang pertama ada citra satelit. Data ini menggunakan satelit sebagai wahananya. Satelit menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambar di permukaan bumi. Umumnya diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi, studi perubahan lahan dan lingkungan, dan aspek lain yang melibatkan aktivitas manusia di permukaan bumi. Data citra satelit kemudian diturunkan menjadi data tematik yang disebut basis data untuk digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Yang kedua ada peta analog. Sebenarnya jenis data ini merupakan versi awal dari data spasial, di mana yang membedakannya adalah hanya dalam bentuk penyimpanan data. Peta analog merupakan bentuk tradisional dari data spasial, ditampilkan dalam bentuk kertas atau film. Oleh karena itu, perkembangan teknologi saat ini, peta analog tersebut dapat di-scan menjadi format digital, kemudian disimpan dalam basis data. Lalu yang ketiga ada foto udara. Seperti citra satelit, perbedaannya dengan citra satelit adalah hanya pada waktu dan cakupan wilayahnya. Menggunakan pesawat udara dan secara teknis, proses pengambilan atau perekaman datanya hampir sama dengan citra satelit. Data hasil perekaman dapat langsung disimpan dalam basis data. Sedangkan untuk data lama atau format foto film, agar dapat disimpan dalam basis data, harus dilakukan konversi dahulu dengan menggunakan scanner, sehingga dihasilkan foto udara dalam format digital. Nah, yang keempat ada data tabular, di mana data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini umumnya berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Dalam sebuah tabel, baris merepresentasikan hasil observasi dan kolom merepresentasikan atribut dari observasi tersebut. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.